Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usini wa nafsi wa iyyakum bitaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat usia dan amal solih yang telah Allah berikan kepada kita semua. Semoga dengan dua nikmat tersebut kita termasuk sebaik-baik manusia, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, siapa yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Islam dari urusan yang terkecil hingga urusan yang terbesar. Semuanya merupakan rahmat dan kebaikan bagi setiap manusia. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib mewasiatkan kepada diri pribadi khatib dan kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bekal ketakwaan. Barakallahu fikum, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh para salaf, orang-orang soleh terdahulu memiliki prinsip dalam mengamalkan sebuah amalan atau mengamalkan amal soleh, yaitu mereka tidak pernah meremehkan amalan sekecil apapun, karena hal itu termasuk perbuatan al-ma'ruf atau perbuatan yang kebajikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau memandang rendah sedikit pun suatu kebajikan, walaupun sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Tidak hanya hadis tersebut, bahkan dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasannya amalan remeh, semisal berbicara dengan senyuman pun termasuk dalam al-ma'ruf, termasuk dalam perbuatan kebajikan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf wa an tukallima akhaka wa anta munbasitun ilaihi wajhaka innaka dzalika minal ma'ruf. Janganlah engkau memandang remeh perkara ma'ruf. Berbicaralah dengan saudaramu dengan wajah penuh senyum dan berseri-seri, sebab itu termasuk kebajikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua hadis tersebut secara tegas menjelaskan kepada kita agar tidak meremehkan amalan baik sekecil apapun, karena bisa jadi amalan kecil tersebut menjadikan Allah Subhanahu wa taala meridai kita dan menjadi sebab kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mengisahkan tentang seorang pelacur yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran ia memberi air minum kepada seekor anjing.
Rasulullah SAW bersabda dalam redaksi Al-Bukhari, "Ghufira li imra'atin mumisatin marrat bikalbin ala ra'si raqiyin yalhath." Qala kada yaqtuluhu al-'atash fanaza'at khuffaha fa'athaqatuhu bihimariha fanaza'at lahu minal ma' faghufira laha bidzalik. Telah diampuni seorang wanita pezina sebab ia melewati seekor anjing di dekat sumur yang sedang menjulurkan lidahnya dalam kondisi hampir mati kehausan. Wanita pelacur tersebut segera melepas sepatunya dan mengikatnya dengan kerudungnya. Kemudian ia mengambilkan air dari sumur itu. Karena perbuatannya itu, dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sebaliknya, kita pun tidak boleh meremehkan perbuatan buruk sekecil apapun, karena bisa jadi perbuatan buruk mengundang murka Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi sebab kita terjumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya terkait seseorang yang rajin beribadah kepada Allah namun ia menyakiti tetangga dengan lisannya, maka Rasulullah pun mengatakan kepadanya bahwa ia termasuk dalam penghuni neraka. Rasulullah bersabda, qila li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulanah taqumul laylah wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaq wa tu'adhi jiraniha bilisaniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha min ahlin nar. Dikatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya fulanah rajin mengerjakan salat malam dan berpuasa sunnah di siang hari, dan dia juga gemar mengerjakan kebaikan dan bersedekah. Namun ia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah pun menjawab, tidak ada kebaikan padanya, ia termasuk penghuni neraka. Lebih dari itu, Rasulullah juga menggambarkan bahwa ada seseorang yang dimasukkan ke dalam neraka lantaran seekor kucing, yaitu karena ia mengurung kucing tersebut hingga mati. Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Udhibat imra'atan fi hirra'i sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar. La hiya at'amtaha wa la saqatha idh habasatha wa la hiya tarakatha taqulu min hashashil ardi." Ada seorang wanita yang diazab lantaran mengurung seekor kucing hingga kucing itu mati. Karena itulah ia dimasukkan ke dalam neraka. Kucing itu dikurungnya tanpa diberi makan dan minum, tidak juga dilepaskan sehingga dapat memakan serangga-serangga bumi. Pada jemaah sekalian, semua hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak boleh meremehkan amalan kecil, sekecil apapun itu. Jika amalan tersebut merupakan kebaikan, maka marilah kita laksanakan. Tapi bila itu adalah amalan keburukan, maka marilah kita untuk meninggalkannya. Kelak di akhirat kita akan mendapatkan balasan dari amalan kita selama di dunia, sekecil apapun itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendapatkan pelajaran dari kisah Abu Mansur Al-Khayyat. Abu Mansur Al-Khayyat adalah seorang ulama yang menghabiskan hidupnya untuk ta'limul Quran, mengajarkan Al-Quran. Allah mengaruniai umur yang panjang, yaitu 98 tahun beliau hidup. Karena keistimewaan Abu Mansur Al-Khayyat ini, Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamun Nubala menggelarinya dengan sebutan Al-Qudwah, yaitu seorang imam yang teladan. Al-Muqri, seorang yang mengajarkan Al-Quran. Syekhul Islam, seorang ulama yang besar. Dan Az-Zahid, seorang yang ahli zuhud. Hal ini menunjukkan akan keluasan ilmu beliau dan kesungguhan beliau dalam mengajarkan Al-Quran. Untuk itulah Abu Mansur Al-Khayyat memiliki murid yang sangat banyak sekali, bahkan mencapai 70.000 murid yang belajar Al-Quran kepadanya. Sehingga tatkala beliau wafat, lautan manusia mengiringi jenazahnya hingga ke liang lahat, sampai-sampai ada seorang Yahudi yang masuk Islam karena takjub dengan banyaknya orang yang mengiringi jenazahnya. La haula wala quwata illa billah. Lebih menariknya lagi, Imam Az-Zahabi menyebutkan sahabatnya Abu Mansur Al-Khayyat, yakni As-Sam'ani,
mengatakan bahwa ia bermimpi melihat Abu Mansur Al-Khayyat sambil berkata, sungguh Allah telah mengampuniku karena telah mengajarkan Al-Fatihah kepada seorang anak kecil. Masya Allah, amalan yang terlihat remeh hanya mengajarkan Al-Fatihah kepada anak kecil namun dapat mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah Jumat tentang pentingnya kita tetap memperhatikan amalan kecil yang dapat kita lakukan, yang dapat kita sampaikan. Semoga menjadi renungan bagi kita semua untuk tidak meremehkan perbuatan kecil, sekecil apapun itu, karena bisa jadi perbuatan tersebut mengundang ridha dan murka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjaga dan menerima segala amal perbuatan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيني ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang pertama telah kita sampaikan betapa pentingnya amalan sekecil apapun untuk kita lakukan jika itu berupa kebaikan, dan kita jauhkan perbuatan-perbuatan buruk meskipun sekecil apapun perbuatan tersebut. Pada jemaah sekalian, pada bulan ini kita memasuki di bulan Rajab yang mana di dalamnya memiliki kemuliaan. Barang siapa yang melakukan amalan sekecil apapun itu, jika itu kebaikan, akan Allah lipat gandakan pahala dari kebaikan-kebaikan itu. Sebaliknya, jika kita melakukan amalan buruk, sekecil apapun amalan itu, maka Allah akan membalas juga berkali lipat. Oleh karenanya, kita manfaatkan pada bulan Rajab dalam menyambut bulan Ramadan dengan memperbanyak amalan-amalan yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan dari yang paling kecil dahulu, tidak perlu yang berat-berat. Laksanakanlah salat 5 waktu di masjid. Membaca Al-Quran minimal 1 hari 1 halaman, kalau tidak bisa 1 ayat 1 hari. Karena dengan amalan tersebut bisa jadi Allah ridho kepada kita dan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Dan pada bulan Rajab juga kita dianjurkan untuk memperbanyak doa agar kita mendapatkan bulan Ramadan pada tahun ini. Oleh karenanya, sekali lagi jangan meremehkan amalan sekecil apapun itu. Meskipun hanya membaca 1 ayat saja dalam 1 hari, bisa jadi dengan seperti itu Allah ridho kepada kita dan menjadikan kita sebab masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف والمختلفة والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين يا رب العالمين
اللهم اشف مرضانا ومرضاهم وفك أسرانا وأسراهم واغفر لموتانا وموتاهم وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم وأقيموا الصلاة.